Saudara dan pemirsa yang kami kasihi, dari studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu pelajaran yang ke-10 yang judulnya adalah Penipuan Terakhir Setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila mana Bapak Ibu Saudara pemirsa membutuhkan pelayanan kami dalam doa ataupun rindu untuk belajar Alkitab, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang ada di layar, bisa menghubungi nomor tersebut dan bisa menyampaikan layanan yang diharapkan, maka tim kami akan membantu saudara dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Saudara semua. Pemirsa yang kami kasihi, perlu kami sampaikan bahwa acara ini bisa terlaksana atas kerjasama dari Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Sebelum kita berdiskusi, saya akan memperkenalkan panelis kita pada minggu ini. Adalah yang pertama, di sebelah kanan saya, beliau adalah Pendeta Muda Royke Maringka, Gembala Jemaat Diponegoro Surabaya. Selamat sore Pendeta. Selamat sore, Shalom. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Pendeta Kuswindarto. Beliau adalah Gembala Jemaat Dukuh Kupang Surabaya. Selamat sore Pendeta Kus. Shalom Pendeta. Dan yang paling kiri adalah Pendeta Susilo Mundriharto. Beliau adalah Direktur Departemen Pendidikan dari Conference Jawa Kawasan Timur. Selamat sore Pendeta. Selamat sore. Jadi kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10 untuk triwulan ini, yang judulnya adalah Penipuan Terakhir Daripada Setan. Dan kita akan awali dengan doa buka. Pendeta Muda Royke akan memimpin doa. Kami berikan kesempatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini, memuji dan memuliakan namamu, mengagungkan Engkau Allah yang maha besar, maha kasih, maha mulia yang kami tinggikan. Bapa di surga, saat ini kami akan memulaikan diskusi atau pembahasan Sekolah Sabat pelajaran yang ke-10 dengan judul Penipuan Terakhir Setan. Mohon pimpinan Tuhan bagi kami, Roh Kudus dicurahkan, sehingga kami boleh menyampaikan pekabaran yang penting ini dengan baik dan jelas, dan pemirsa yang mengikuti pelajaran ini dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, kalau kita mendengar kata penipu, kita pasti satu orang pun tidak ingin ditipu oleh orang lain. Walaupun mungkin kita pernah menipu gitu ya, tetapi kita tidak ingin ditipu oleh siapapun. Tapi pada pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita akan mempelajari bagaimana tentang penipuan terakhir setan kepada dunia, kepada manusia, dan juga kepada kita semuanya. Kita akan membahas pelajaran ini yang akan diawali oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Maringka. Kami berikan kesempatan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur atau KCKT, dimanapun saudara berada. Saya akan memulaikan dengan pendahuluan. Diceritakan di bulan September tahun 1982 di Chicago, di Amerika Serikat, ketika orang-orang beraktivitas seperti biasanya. Ya, ada yang di rumah, kemudian anak-anak pergi ke sekolah, dan orang-orang pergi bekerja. Demikian juga dengan jalanan,
mobil berlalu lalang. Tetapi di bulan itu dan di tahun itu terjadi suatu peristiwa yang mengerikan, yaitu di mana orang-orang yang sakit mereka minum obat. Obat itu bernama Tylenol. Nah, obat ini sebenarnya obat painkiller untuk kalau orang sakit kepala, kemudian demam dan lain sebagainya, itu mereka minum itu untuk meredakan sakit mereka, ya, seperti Panadol, ya. Tetapi satu hal yang sangat mengerikan terjadi oleh karena ketika mereka meminum obat ini, ada yang bertambah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, ternyata setelah diinvestigasi, diselidiki, ternyata obat ini telah tercemar atau tercampur dengan potasium sianida. Inilah sejenis racun yang sangat mematikan. Akhirnya diselidiki, tetapi saudara tahu bahwa sampai saat ini tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, di dalam kitab Wahyu, nah, kita diperingatkan, ya, dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu, kita diperingatkan bahwa kita sebagai penduduk bumi ada satu minuman ramuan yang mematikan yang disebut dengan anggur Babel. Nah, anggur Babel ini adalah doktrin dan ajaran palsu yang disebarkan oleh oknum-oknum yang digunakan oleh kuasa kegelapan atau iblis. Nah, ini mengancam keadaan bumi, umat-umatnya, terlebih umat-umat Tuhan juga terancam. Nah, itulah sebabnya di sini tapi ada kabar baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena di sini ada perlindungan terhadap racun spiritual itu, yaitu pekabaran 3 malaikat. Ya, pekabaran 3 malaikat. Dan kita membahas pada sepanjang minggu ini bukan hanya bagaimana tipuan-tipuan dari Babel ini, ya, tetapi puji Tuhan ada kabar baik bahwa di balik tipuan iblis yang terakhir yang ingin menjatuhkan kita, di sana ada rencana Yesus yang indah untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita akan memulaikan di hari yang pertama atau hari Minggu, ya, dengan judul Jalan yang Terlihat Benar di Mata Manusia. Nah, kadang-kadang kita manusia melihat dari sudut pandang kita sendiri. Oh, ini benar, tetapi belum tentu itu benar. Di dalam Markus 13 ayat 22 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa satu peringatan yang keras dikatakan seperti ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi saudara, ini kalau kita membaca ayat ini mungkin kita terkaget-kaget, karena kita pikir mungkin umat pilihan sudah selamat, sudah pasti selamat. Ternyata umat pilihan juga dapat tersesat. Nah, ini cara-cara iblis, karena ini sudah usaha terakhirnya untuk menarik sebanyak-banyaknya umat Tuhan untuk dibinasakan bersama dengan dia. Nah, jadi menakutkan bukan ketika penipuan air zaman akan begitu besar sehingga bahkan orang-orang yang setia pun akan berada dalam bahaya tertipu. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Jadi di bumi ini, saudara, sampai saat ini iblis ada di bumi ini. Kemudian dengan malaikat-malaikatnya, kalau malaikat-malaikat ada sepertiga dari malaikat yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya, sepertiganya ada di bumi ini kalau kita membaca dalam kitab Wahyu. Jadi mereka sedang berusaha keras agar supaya dapat menyesatkan dan menipu semua orang, dan terlebih umat-umat Tuhan. Karena kalau orang-orang sudah tertipu, sudah orang berdosa yang memang menolak Tuhan, ya iblis tidak perlu berusaha lagi, tapi iblis berusaha untuk menjatuhkan umat-umat pilihan Tuhan. Nah, kita kadang-kadang berpikir kan,
hati nurani, ikutlah hati nurani. Apa yang benar, apa yang salah, baik dan jahat. Ini sering kita dengar ya, dan mungkin kita percaya dengan hal ini. Tapi apakah kita harus mengikuti apa kata hati kita? Atau apa dasar kita supaya kita hidup dalam kebenaran? Nah, kita tahu bahwa kitab suci mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 9 bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Kemudian dalam Roma 3 ayat 9-18 menjelaskan bahwa orang itu kecenderungannya itu sudah tidak benar, tidak berakal budi. Kemudian tidak mencari Tuhan, bibirnya berbisa. Ini kecenderungan manusia. Nah, bagaimana mungkin kita mau menggunakan hati nurani? Kemudian kita lakukan ini benar karena hati nurani saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu cara agar supaya kita tidak tersesat, seperti dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan, di sini ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini firman Tuhan katakan hati-hati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah jalan yang terbaik dan teraman adalah kita harus membenamkan diri dalam firman Tuhan. Saudara, baca firman Tuhan siang dan malam dan renungkan firman itu. Kemudian tentunya kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus agar supaya dituntun dengan kerendahan hati kita boleh terus berada di jalan kebenaran dan akhirnya kita menuju kepada keselamatan. Demikian pendahuluan dan pelajaran hari Minggu, dan akan dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Silakan. Oke, terima kasih Pendeta Royke atas penjelasan akan pelajaran kita. Jadi penipuan itu adalah membuat sesuatu yang asli menjadi mirip dengan aslinya, sama seperti uang ya. Uang palsu pasti kelihatan mirip dengan uang yang asli. Kita akan tahu uang itu palsu dengan menggunakan satu alat untuk mendeteksi uang itu apakah palsu ataupun tidak. Dan demikian juga bagaimana setan menipu kita adalah dengan satu jalan yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, bahkan mirip dengan yang Alkitab ajarkan, tapi tentunya berbeda. Dan tentunya seperti Pendeta Royke tadi katakan, hanya dengan belajar mendalam akan firman Tuhan, kita akan mengetahui apakah kita sedang ditipu atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari Senin dan Selasa. Pelajaran ini akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Kuswindarto. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Kuswindarto untuk merangkumkan pelajaran kita. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Sino Haji untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran kita sepanjang satu pekan ini berbicara tentang penipuan terakhir setan. Dan memang kitab Wahyu menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Dan di dalam pelajaran kita disebutkan begitu hebatnya di penipuan terakhir yang dilakukan oleh setan ini. Bahkan Yesus pun sampai memperingatkan di dalam Injil Markus, sekiranya mungkin orang-orang pilihan itu disesatkan. Ya, ini menunjukkan betapa hebatnya penipuan yang dilakukan, betapa mirip pekerjaan yang dilakukan, seolah-olah itu menjadi satu kebenaran. Ada satu ungkapan bahwa kebohongan yang dilakukan terus-menerus, ya, kebohongan yang dilakukan terus-menerus atau dusta yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dan pada akhirnya orang tidak akan ragu lagi untuk menyebut bahwa itu benar, ya, padahal itu adalah sesuatu yang bohong. Nah, ada dua hal besar yang dilakukan oleh iblis, oleh setan dalam penipuan akhir zaman yang sekiranya mungkin menyesatkan umat Tuhan. Di dalam Wahyu kita diajak untuk melihat, yang pertama itu adalah tentang spiritisme, yang kedua adalah tentang serangan atas kekudusan hari Sabat Tuhan. Nah, berbicara tentang spiritisme di dalam Wahyu pasal 16 mulai ayat yang ke-13 dan seterusnya, dan juga Wahyu pasal 18, kita diajak untuk melihat ungkapan-ungkapan seperti tempat-tempat kediaman roh jahat atau roh najis atau ilmu sihir. Ini semua mengungkapkan tentang aktivitas, ya, roh-roh jahat. Dan tidak heran
Paulus juga memperingatkan kita bahwa perjuangan kita itu bukan perjuangan melawan darah dan daging, perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat. Dan inilah yang kita hadapi di akhir zaman seperti sekarang ini. Dan saya pikir apa yang terjadi pada hari-hari ini, bahwa pekerjaan spiritisme, pekerjaan setan untuk menyesatkan umat-umat Tuhan melalui kepercayaan pada spiritisme ini bukan sesuatu yang baru, ya. Di dalam penyesatan yang dilakukan oleh ular kepada Adam, kepada Hawa di Taman Eden itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, ya, kalau kamu makan. Sampai hari ini orang masih banyak yang meyakini pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Tidak heran kalau kita melihat bahwa iklan-iklan duka cita di surat kabar itu seolah-olah menunjukkan seperti itu. Orang akan mengungkapkan dan orang akan memberikan penghiburan, walaupun itu sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Mereka akan mengungkapkan kepada keluarga yang berduka cita, dia sudah aman di tangan Tuhan, dia damai di sorga, dia sudah ada di sorga, dan segala macam. Seolah-olah orang yang sudah mati itu sudah ada di sorga. Dan mereka anggap itu sebagai satu kebenaran, walaupun mereka juga akan mengutip beberapa ayat Alkitab. Dan inilah hebatnya serangan setan untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Inilah hebatnya serangan setan untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Sebagaimana dia menggoda Yesus di padang belantara dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, demikian juga dia menggoda kita untuk mengalihkan pikiran kita dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa orang mati sudah ada di sorga? Oh, mereka akan katakan, ketika Yesus berkata kepada pencuri yang ada di kayu salib itu, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa itulah ajaran bahwa orang mati dia sudah ada di sorga. Tidak heran ungkapan duka cita itu menunjukkan hal-hal seperti itu. Dan kebohongan yang dilakukan terus-menerus akhirnya diterima sebagai satu kebenaran. Orang akan menggunakan juga ayat Alkitab. Bukankah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham di sorga? Seolah-olah itulah yang terjadi, bahwa orang mati, orang benar yang mati, dia akan diangkat ke sorga. Dia sudah ada di sorga. Hari ini doktrin yang sama banyak bermunculan, ya, secret rapture, pengangkatan diam-diam, bahwa orang-orang benar tidak akan mengalami kematian dan mereka akan diangkat hidup-hidup ke sorga sebelum Yesus datang. Nah, saudara-saudara, doktrin seperti ini akan menghilangkan makna dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahwa ketika orang mati sudah langsung ke sorga, untuk apa Yesus datang membangkitkan orang mati? Bukankah itu janjinya? Bukankah itu yang diungkapkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, bahwa dia akan datang untuk menjemput, untuk membangkitkan, bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Tetapi pengajaran-pengajaran tentang ini masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum untuk menyesatkan orang-orang percaya. Itu sebabnya tidak ada jalan lain bagi umat-umat Tuhan, tidak ada jalan lain bagi orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang pilihan. Petrus dalam suratnya dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini adalah umat yang dipilih, umat yang terpilih. Yesus sudah amarkan dalam Injil Markus, sekiranya mungkin penyesatan yang dilakukan pada akhir zaman itu menyesatkan orang-orang pilihan. Tidak ada jalan lain bagi kita sebagai orang pilihan selain dengan tekun mempelajari firman Tuhan agar kita tidak disesatkan dalam perkara spiritisme, hal-hal seperti ini. Apa yang membuat kita tergoda? Ada banyak hal. Perhatikan bacaan kita, perhatikan tontonan kita. Itu adalah media yang digunakan oleh setan untuk menanamkan prinsip-prinsip spiritisme ini. Kemudian yang kedua, penyesatan yang dilakukan oleh setan yang semakin hebat pada akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus itu adalah bagaimana Sabat itu diserang. Kebenaran tentang Sabat itu sendiri diserang. Di dalam pelajaran kita disebutkan Babel sebagai pusat penyembahan matahari. Dan penyembahan matahari tidaklah muncul hanya pada waktu Kaisar Konstantin mengeluarkan dekrit untuk merayakan perayaan, ya, ibadah pada hari Minggu. Tetapi di dalam kitab Yehezkiel
yang jauh sebelumnya kita diajak untuk melihat bagaimana orang-orang Yahudi pun, orang-orang Israel pun sujud menyembah kepada matahari. Ya, mereka membelakangi Allah, mereka menyembah matahari, mereka menyembah ciptaan, bukan penciptanya. Ini bukanlah satu hal yang sepele, ini satu peringatan bagi kita. Apa yang terjadi pada masa lalu ketika hukum hari Minggu itu dikeluarkan untuk menyuruh orang-orang beribadah pada hari itu, bukan tidak mungkin bahwa itu akan dilakukan lagi di hari-hari mendatang untuk memaksa orang-orang Kristen supaya beribadah pada hari Minggu. Dan apa yang dilakukan oleh mereka ya di belakang ini untuk memaksakan penyembahan kepada ibadah pada hari Minggu, itu adalah satu serangan yang luar biasa terhadap Sabat Tuhan yang Tuhan sudah khususkan untuk kita. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara soal peribadatan hari Minggu, inilah sekali lagi saya katakan ungkapan kebohongan yang dikatakan terus menerus pada akhirnya akan menjadi kebenaran. Dan orang menganggap sekarang, bukankah lebih banyak yang beribadah pada hari Minggu? Bukankah itu menjadi satu kebenaran? Bukankah hanya sedikit yang beribadah pada hari Sabat? Orang akan bertanya, apakah itu ibadah yang benar? Tapi kenyataannya memang itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita harus memperhatikan ini. Saudara-saudara, pelajaran kita menekankan pada hari ini untuk memperhatikan amaran yang diberikan, bahwa penyesatan yang dilakukan oleh setan pada zaman akhir ini akan demikian hebat. Dan dua hal yang menjadi pusat perhatian Yohanes dalam kitab Wahyu. Saudara boleh baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ya, bahwa itu adalah spiritisme dan serangan terhadap kekudusan hari Sabat Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi kita, sekali lagi, tidak ada jalan lain bagi kita selain melindungi diri kita dengan lebih rajin mempelajari firman Tuhan. Bukankah Alkitab katakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah? Kita hanya akan dikuatkan, kita hanya akan diteguhkan ketika kita mau menyelidiki lebih dalam pada kebenaran firman Tuhan. Demikian Pendeta Sinu Haji yang dapat saya bagikan tentang penyesatan yang akan dilakukan oleh setan pada akhir zaman ini. Dua hal ini. Oke, terima kasih Pendeta Kuswindarto. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah tahu bahwa penipuan terakhir daripada setan ini adalah satu tadi tentang spiritisme atau kebakaran jiwa, dan juga tentang pengudusan hari Minggu. Dan ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pendeta Kuswindarto bahwa satu hal yang perlu kita tahu, mayoritas itu belum tentu kebenaran. Yang kebenaran itu hanyalah apa yang Alkitab atau firman Tuhan katakan. Kita ikut firman Tuhan dan kita akan menjadi benar. Saudara sekalian, kita sudah tahu apa itu penipuan setan, dan kita akan tentunya rindu supaya kita dapat keluar dari penipuan itu. Bagaimana caranya? Pendeta Susilo akan memberikan pelajaran kepada kita dari hari Rabu dan hari Kamis. Kami persilahkan Pendeta Susilo untuk merangkumkan pelajaran kita. Baik, terima kasih Pendeta Victor. Ya, jadi ada dua cawan yang memabukkan dunia yang diminum oleh bangsa-bangsa. Yang tadi telah dikupas, yaitu tentang spiritisme, di mana roh orang mati tidak mati walaupun jasad tubuhnya telah hancur. Ini adalah penipuan yang digunakan setan sejak awal di Taman Eden. Kalau kau makan buah itu kau tidak mati, ya. Padahal Tuhan katakan mati, ya. Di mana tubuh hancur, pikiran tidak bisa berpikir lagi, jiwa telah tidak bisa, jantung tidak berdetak dan bernapas. Kemudian penipuan yang kedua yang memabukkan dunia ini oleh cawan anggur kepalsuan tadi kita sudah bahas, yaitu mengenai Sabat palsu, ya, yaitu yang lawan dari Sabat hari ke-7, di mana Tuhan perintahkan kuduskanlah dan untuk kita berhenti dan beribadah pada hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Sabat palsu inilah yang diterima oleh dunia, yang dikenal dengan sebutan hari matahari, Sunday, ya. Sebutan itu sudah dipatenkan oleh Konstantin sejak tahun 321 melalui undang-undang hari Minggu yang dikeluarkan oleh Konstantin. Nah, kali ini adalah panggilan keluar.
Panggilan keluar ini adalah pekabaran malaikat kedua kepada seluruh penduduk di dunia, supaya kembali setia kepada Allah, mendasarkan iman bukan atas tradisi atau teori-teori manusia. Firman Tuhan katakan dalam ayat inti kita, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Inilah yang menjadi dasar kita, bukan karena sebuah teori itu, karena banyak dilakukan lalu menjadi kebenaran. Tetapi kebenaran itu adalah firman Allah. Semua yang tidak berdasarkan firman Allah itu bukan kebenaran. Dalam Wahyu pasal 17, saudara, di sini diceritakan tentang seorang wanita yang bahkan bajunya ditulis. Saya percaya bahwa semua yang ditulis penuh dengan inspirasi dari Allah. Dituliskan bajunya wanita yang duduk di atas binatang. Dalam Alkitab, binatang dan wanita memiliki arti yang berbeda. Wanita dalam 2 Korintus pasalnya yang ke 11 ayat 2 itu menggambarkan gereja, jemaat. Sedang binatang dalam Daniel pasal 7 itu menggambarkan negara atau bangsa. Jadi wanita yang digambarkan dalam Wahyu pasal 17 duduk di atas binatang, ini adalah persatuan negara dan gereja, di mana gereja memiliki otoritas untuk memaksakan kehendaknya, ajaran-ajaran palsunya yang memabukkan segala bangsa, yaitu dengan 2 kesalahan besar tadi, kebakaran jiwa dan ibadah hari matahari, hari Minggu. Dan inilah yang dituliskan, ya, di mana seruan malaikat dalam pekabaran malaikat yang kedua dalam Wahyu pasal 14 adalah sudah rubuh Babel. Apa korelasi kata rubuh dengan ajaran palsu ini? Kalau saudara baca dalam Yesaya 3 ayat 8, rubuh adalah pengertiannya tidak menurut lagi kehendak Allah, melanggar firman-Nya. Itulah istilah rubuh menurut Yesaya pasal 3 ayat 8. Jadi ketika mereka mengajarkan yang bukan firman Allah, gereja bersatu dengan negara, memaksakan kehendaknya, mengajarkan doktrin-doktrin palsu, maka seruannya, ajaran itu rubuh karena melawan firman Allah. Jadi kemurtatan, melanggar firman menurut Yesaya 3 ayat 8 adalah artinya rubuh. Inilah seruan sudah rubuh Babel, karena mengikuti ajaran-ajaran adat istiadat dari kekafiran, ya, di mana Babylon dahulu menyembah dewa matahari, ya, Bel Marduk sebagai dewa, penjelmaan dewa matahari yang dipuja orang Babylon. Itu adalah sebuah bukti paganisme yang diserukan dalam Yeskiel pasal 20 ayat 1 sampai 20, di mana ketika orang Israel mengikuti tradisi ini, Tuhan katakan kepada mereka, mereka telah membelakangi Tuhan dan menyakiti Tuhan. Dan Tuhan berhendak memunahkan mereka, tetapi oleh karena belas kasihan Allah, anak keturunan mereka tidak dimusnahkan di padang gurun itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir menurut 1 Korintus 10 ayat 11, yaitu kegagalan Israel dalam menurut kehendak Allah adalah pelajaran bagi kita di waktu-waktu kemudian. Nah, bagaimana? Apakah benar kita ini diselamatkan oleh penurutan? Apakah itu bukan legalisme? Ini yang sering dituduhkan. Jawabannya tidak. Mengapa? Mari kita lihat definisi dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dalam ayat yang lain, Roma 14 ayatnya yang kedua 3, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, apa maksudnya? Pertama, kita menurut bukan karena kekuatan kita. Karena melanggar perintah Allah itu disebut dosa. Dan seruan pekabaran malaikat yang kedua dalam Wahyu 18 ayat yang ke-4 sampai ke-5 adalah seruan bagi mereka yang masih mengikuti ajaran-ajaran Babel yang menyesatkan ini, yang minum anggur doktrin-doktrin palsu yang memabukkan ini, yaitu
Pergilah kamu, hai umatku, pergi daripadanya, supaya jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi apa itu dosanya? Pelanggaran kepada hukum Allah sudah tertimbun-timbun sampai ke langit. Di mana Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, yang memerintahkan kita untuk berhenti dan beribadah, diganti dan dipaksakan satu hari yang tidak diperintahkan, hari Minggu, sebagai hari suci yang tidak tertulis dalam Alkitab. Inilah dosa-dosanya sudah tertimbun-timbun. Lalu bagaimana kita bisa disebut bukan legalis pada waktu kita menurut kehendaknya? Ya, karena hanya melalui iman dalam Kristus, oleh kasih karunia-Nya sajalah kita bisa melakukan kehendaknya. Tanpa kasih karunia dari Allah, kita tidak sanggup melakukan hukumnya. Inilah Kristus yang telah menebus kita dari kutuk dosa oleh pelanggaran-pelanggaran yang kita buat melambat hukum Allah. Sekarang kasih karunia-Nya menyanggupkan kita untuk hidup tidak dalam dosa lagi, tidak dalam pelanggaran lagi, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Susilo. Sudah dijelaskan oleh ketiga panelis tadi, saudara-saudara sekalian, bagaimana tentang penipuan terakhir daripada setan. Dua hal penipuan yang dijelaskan oleh spiritisme dan juga pemaksaan hari Minggu, dan juga sudah dijelaskan bagaimana supaya kita bisa keluar daripada penipuan itu, hanya kembali kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran, dan tentunya dengan kasih karunia daripada Tuhan yang akan menolong kita memahami firman Tuhan dan keluar daripada serangan-serangan daripada kuasa si jahat. Walaupun kelihatannya penipu itu menang, walaupun kelihatannya setan itu menang, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa, dan jelas menubuatkan bahwa umat Tuhan akan menang. Pada akhir zaman akan ada umat yang sisa, yang akan tetap setia kepada firman Tuhan, menuruti akan apa yang Tuhan katakan, dan mengumandangkan pekabaran akhir zamannya kepada dunia. Semoga kita menjadi bahagian daripada umat Tuhan yang sisa, yang tetap setia kepada firman Tuhan sampai akhir zaman nanti. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh ketiga hamba Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita dalam kerohanian kita, dan kita akan tetap setia sampai Tuhan datang. Pemirsa yang kami kasihi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua untuk pelajaran kita yang ke-10 dari Triduan 2, pelajaran sekolah sabar kita, dan juga terima kasih kepada Pendeta Roy Kemaringga, Pendeta Kusundarto, dan Pendeta Susilo atas kesempatan yang diberikan dalam memberikan ringkasan pelajaran pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menutup diskusi kita. Kami minta Pendeta Kusundarto untuk doa tutup. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh mendapatkan kembali kesempatan untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami diperingatkan pada saat kami belajar bahwa upaya setan akan semakin besar untuk menjatuhkan umat-umat-Mu melalui penyesatan. Bahkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan disesatkan juga. Oleh sebab itu kami hanya mau datang kepada Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong umat-umat-Mu, Tuhan akan menuntun jalan hidup kami. Kami boleh diteguhkan, kami boleh ditolong ketika kami menghadapi pencobaan kehidupan kami. Dan kami boleh didapati setia sampai pada Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu di pelajaran ke-11 nanti. Tuhan memberkati. Amin.